Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Di kesempatan kali ini saya ingin membahas ya tentang kekalahan timnas kita Indonesia ketika melawan Filipina di dalam pertandingan AFF tahun 2024. Memang Indonesia kalau kita lihat dari segi permainan memang kita layak kalah melawan timnas Filipina, apalagi permainan kita sangat ceroboh ya. Kalau kita melihat bek kita yaitu Muhammad Ferrari yaitu melakukan kesalahan yang sangat fatal ketika mensliding pemain Filipina dengan kedua kaki. Seharusnya Muhammad Ferrari itu tahu persis bagaimana caranya supaya tidak terkendala dengan kartu merah ketika mereka men-tackle pemain lawan. Nah, kalau saya lihat pengambilannya Muhammad Ferrari itu sangat fatal ya, mereka dengan menggunakan kedua kaki. Dan ketika penalti di babak kedua itu bukan kesalahan dari pemain belakang kita, memang karena itu memang handball. Tetapi yang sangat saya sayangkan adalah kenapa wasit tidak melihat monitor tersebut. Memang itu ada VAR, tetapi seharusnya sebab wasit itu harus melihat kesalahannya di mana, handballnya di mana. Oleh karena itu seharusnya wasit dari Jepang tersebut harus melihat monitor terlebih dahulu. Itu yang sangat kami sayangkan. Tetapi kalau kita lihat dari segi permainan, kita memang layak kalah. Dan memang kita tidak pungkiri bahwa pemain lokal kita belum mampu mengimbangi permainan walaupun di Asia Tenggara. Memang kita sangat diperlukan yang namanya naturalisasi. Oleh karena itu kemarin itu bisa membungkam Bung Toel ya. Ternyata lokal tidak bisa berbuat apa-apa ketika kita bermain di kancah internasional. Oleh karena itu mari kita lihat pernyataan yang luar biasa dari Bung Binder dalam menganalisa permainan kita kemarin ketika melawan Filipina. Mari teman-teman. Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa dari pertandingan Piala AFF tahun 2024 antara Indonesia versus Filipina yang berakhir untuk kemenangan Filipina dengan skor 0-1. Dengan hasil akhir ini berarti Indonesia gagal lolos dari fase grup, sedangkan Filipina menemani Vietnam lolos ke babak semifinal. Kalau bagi saya teman-teman, kekalahan dari Indonesia atas Filipina merupakan sebuah kejutan besar karena sebelumnya memang saya merasa bahwa Indonesia walaupun di Piala AFF kali ini diperkuat oleh mayoritas pemain-pemain muda yang memang usianya di bawah 22 tahun punya peluang untuk bisa meraih kemenangan bukan saja dengan 1 gol tapi kemungkinan dengan selisih 2 gol. Namun, di luar dugaan saya, ternyata Filipina mampu meraih kemenangan di tanah air kita. Namun, setelah saya berpikir cukup dalam, sebetulnya kalau melihat semua pertandingan dari timnas Indonesia di fase grup ini, maka kesimpulan yang bisa saya buat bahwa sebetulnya timnas Indonesia memang layak tersingkir dan juga gagal lolos ke semifinal. Karena dari 4 pertandingan yang dimainkan oleh timnas Indonesia kita, hanya pertandingan terakhir lawan Filipina inilah yang kita bisa melihat ada kerjasama di antara para pemain yang bisa mereka bangun dan juga yang memungkinkan mereka untuk menciptakan beberapa peluang yang berbahaya, meskipun mayoritas peluang yang didapat adalah oleh Marcelino Ferdinand sampai 1 tendangan dia itu terkena tiang gawang. Jadi saya pikir ini bukan saatnya kita saling menyerang satu sama lainnya. Dan bukan juga saatnya kita menyalahkan siapapun. Tapi memang dengan tim muda yang dipersiapkan untuk Piala AFF kali ini, ya saya pikir wajar saja jika para pemain muda dari timnas kita memang kesulitan untuk bisa bersaing di Piala AFF kali ini. Dan selain itu juga teman-teman, ini adalah Piala AFF ketiga kalinya bagi Shin Tae-yong. Yang artinya dia belum berhasil membawa timnas Indonesia menjadi juara dari Piala AFF, sama juga seperti pelatih-pelatih sebelumnya dari tim nasional Indonesia kita. Kalau kecewa, ya tentu saya merasa kecewa. Tapi jujur saya sama sekali tidak marah. Karena seperti yang saya jelaskan berkali-kali di konten dari channel YouTube Triple B,
pada saat saya membahas tentang Piala AFF ini, terutama Timnas Indonesia, saya kan selalu mengatakan bahwa saya sudah menurunkan ekspektasi saya sesuai juga dengan apa yang dikatakan oleh Shin Tae-yong. Apalagi setelah saya menonton pertandingan pertama dari Timnas Indonesia away to Myanmar. Walaupun menang, tapi ya saya sudah bisa melihat bahwa sulit sekali bagi para pemain kita untuk bekerja sama. Dan juga memang ada permainan yang tidak konsisten yang ditunjukkan oleh para pemain kita. Artinya babak pertama permainan mereka bisa beda, babak kedua bisa berbeda total. Jadi tentu pada saat para pemain ini sulit membentuk yang namanya chemistry, ya gimana caranya performa secara keseluruhan atau sebagai satu unit dari timnas kita itu bisa konsisten. Tapi di luar dugaan saya teman-teman, bahwa Filipina ternyata bisa beberapa kali juga membuka pertahanan dari timnas kita. Dan memang ada faktor kartu merah. Itulah yang sebetulnya menggagalkan timnas kita untuk meraih kemenangan. Karena sebelum kartu merah itu, ya kelihatan banget para pemain Filipina itu lebih fokus dalam bertahan dan hanya bisa membangun serangan melalui counter attack. Karena di babak pertama itu, para pemain Filipina hanya bisa menciptakan 2 peluang yang berbahaya alias peluang on target. Yang pertama dari kemelut yang terjadi di kotak penalti pertahanan timnas kita, yang ada pemain mereka syuting bisa di-save oleh Cahya Supriyadi. Dan yang kedua pada saat mereka membangun sebuah proses counter attack. Artinya memang para pemain Filipina bermain dengan game plan atau rencana permainan yang jelas, yaitu membuat para pemain kita pertama-tama frustasi dan kesulitan menciptakan peluang, dan kedua baru mereka memikirkan cara bagaimana merancang counter attack. Tetapi mereka juga diuntungkan dengan kartu merah yang didapat oleh Ferrari. Dan saya sungguh kaget Ferrari sebagai kapten bisa menyikut pemain dari Filipina yang saya tidak salah adalah kapten dari Filipina. Dan memang kapten dari Filipina tersebut pertama-tama merangkul atau memeluk Ferrari. Tapi respon dari Ferrari itu yang sebetulnya tidak diperbolehkan. Apalagi dia adalah kapten. Seorang kapten itu harus cool under pressure. Harus tenang di bawah tekanan. Ya faktanya kan seperti itu. Itulah teman-teman, yaitu kesalahan yang fatal dari Muhammad Ferrari ketika dirangkul oleh pemain Filipina. Lalu Ferrari secara spontan emosinya muncul dan mereka menyikut pemain Filipina tersebut. Akhirnya Ferrari harus kena kartu merah, dan ini adalah kesalahan yang fatal yang dilakukan seorang kapten seperti Muhammad Ferrari. Itu seharusnya menjaga kesabaran dalam setiap fisiologi apapun, situasinya seperti apapun, mereka harus selalu menjaga komitmen dan menjaga kesabaran agar tidak memancing kemelut di pemain-pemain kita yang lain. Lanjut teman-teman. Tapi tampak mungkin dia emosional atau mungkin juga sudah kelelahan sehingga yang dia pilih adalah melakukan reaksi yang cukup berbahaya karena menyikut pemain tim lawan. Dan saya pikir layak dia mendapatkan kartu merah. Dan setelah itu baru para pemain Filipina lebih terbuka permainannya karena mereka paham bukan saja mereka unggul dari segi jumlah pemain, tetapi juga memang mereka tahu bahwa yang diusir oleh wasit atau yang mendapatkan kartu merah dari timnas Indonesia adalah pemain bertahan yang memang diandalkan. Ferrari kan pemain yang punya pengalaman yang cukup baik ya, bermain bagi timnas Indonesia U23 dan juga beberapa menit lah diberikan kesempatan membela timnas Indonesia senior. Dan memang dari segi materi pemain, walaupun ini adalah pemain-pemain muda, tapi bukanlah pemain-pemain muda yang sebetulnya semuanya mendapatkan menit bermain yang cukup di klub mereka masing-masing. Contoh saja Pratama Arhan dan Marcelino, yang mereka kan jarang sekali bermain di klub mereka masing-masing. Belum lagi kita tahu pemain seperti Donitri, Rehan Hanan, mereka juga adalah pemain-pemain yang jarang mendapatkan menit bermain. Victor Detan juga sama seperti itu. Jadi saya pikir jika kita menuntut sesuatu yang besar dari para pemain muda ini, ya repot juga lah bagi mereka, berat juga bagi mereka. Dan saya pikir gak logis juga. Apalagi seperti yang kita ikutin pemberitaannya bahwa dari awal memang sudah ada wacana dari PSSI tentunya dengan kesepakatan dari kedua belah pihak ya, dari PSSI dan juga Shin Tae-yong untuk memberikan kesempatan kepada para pemain muda agar berlaga di Piala AFF kali ini dengan tujuan melakukan yang namanya regenerasi untuk mempersiapkan tim yang nanti akan bermain di SEA Games tahun depan dan juga di kualifikasi Piala Asia U23.
Jadi saya pikir dengan mengandalkan mayoritas para pemain muda, ya memang yang dicari adalah bagaimana memberikan jam terbang menit bermain kepada para pemain muda ini agar nanti mereka bisa siap untuk bermain atau menjadi bagian dari timnas Indonesia yang akan bermain di SEA Games dan juga di kualifikasi Piala Asia U23. Meskipun seperti yang pernah saya katakan sebelumnya, ya tidak semua pemain lah yang nanti akan dipilih. Kalau dari catatan saya, Victor Detan, Donny Tedi Pamungkas, Ferrari terlepas dia mendapatkan kartu merah tapi masih bisa lah masuk ke timnas yang nanti akan bermain tahun depan di dua kompetisi turnamen yang berbeda ya. Yang satu kualifikasi, yang satu lagi adalah ajang SEA Games ya. Dan juga ada Ahmad Maulana Syarif. Ya ada beberapa pemain, 4 atau 5 pemain lah. Tapi pemain-pemain lain saya gak yakin. Strike belum tentu nanti kan akan dilepas oleh klubnya. Tapi saya agak bingung kenapa ya Victor Detan tidak diturunkan dari awal ya. Karena setiap kali Victor Detan ini main terlihat dia begitu berbahaya. Dia masuk pada saat Filipina sudah unggul. Dan pada saat ya terlihat para pemain kita sudah berbeda cara bermainnya. Lebih terburu-buru dalam mengambil keputusan untuk memberikan passing atau juga shooting. Maka itu di babak kedua, para pemain kita tidak bisa menciptakan banyak peluang. Tapi di babak pertama, para pemain dari timnas kita ini mendominasi jalannya pertandingan. Gak ada yang salah dari permainannya. Hanya di match terakhir ini baru kelihatan ada kerjasama yang memang tersusun secara rapi. Yang memungkinkan Marcelino mendapatkan banyak peluang. Tapi ya kita lihat tidak mudah juga untuk bisa menciptakan peluang-peluang yang berbahaya atau big chances. Dan memang para pemain Filipina ini juga mainnya keras yang juga diikuti oleh beberapa pemain kita. Dan sebetulnya Filipina ini bukan tim yang sama. Bukan diisi oleh pemain-pemain yang sama yang sebelumnya berhadapan dengan timnas kita di babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia round 2. Enggak. Bahkan kipernya yang bermain dari awal, kalau nggak salah namanya Deto atau Geto. Ya saya lupa. Yang akhirnya dia cedera karena ada pelanggaran dari Hanan. Dia itu kan sebetulnya bukan kiper utama dari timnas Filipina. Kiper utamanya adalah Etrich dan juga yang kedua adalah Kevin Rey Mendoza. Tapi dia diberikan kesempatan bermain di Piala AFF kali ini. Yang masuk, kita tahu yang masuk menggantikan kiper yang bermain dari awal ini, biar saya gak salah ngomong ya. Nah, saya ngomongin namanya. Nah, Deto ya. Deto yang bermain dari awal, kemudian yang masuk Quincy Kamerat. Dia melakukan debutnya bagi timnas Filipina di Piala AFF kali ini. Artinya, ya Filipina juga sebetulnya tidak turun dengan kekuatan penuh mereka. Cuma bedanya mereka membawa beberapa pemain senior. Nah ini kan beda dengan timnas kita. Kalau kita lihat usia-usianya, ya pemain yang bisa dikatakan senior itu adalah Asnawi. Karena usianya yang sekarang sudah 25 tahun. Yang lain kan ada Arhan saja yang paling usianya itu 22 tahun. Yang lain kan rata-rata 21 tahun atau di bawahnya. Jadi ya sulit lah bagi mereka untuk bermain under pressure, harus menang. Kan tentu para pemain ini kan ingin lolos. Ingin agar timnas Indonesia ini kan lolos dari fase grup. Jadi bebannya juga besar bagi mereka. Jadi saya pikir pada saat kita semua memang merasa kecewa, ya itu adalah hal yang wajar. Karena kita kan supporter dari timnas Indonesia, tentu kita inginlah timnas kita melaju sejauh mungkin kalau perlu menjadi juara. Walaupun ya gak logis juga jika kita berharap terlalu tinggi. Ekspektasi kita tuh tinggi karena materi pemain ini berbeda. Walaupun ini timnas Indonesia senior. Ini udah beda total. Tapi tentu yang kita harapkan janganlah tersingkir dari fase grup. Dan memang saya melihat Shin Taeyong tidak bisa menyatukan para pemain sesuai dengan rencana permainannya secara konsisten. Karena pada saat Ferrari mendapatkan kartu merah, saya juga tidak melihat ada opsi dari taktik lainnya yang memungkinkan para pemain timnas kita itu bermain dengan arah permainan yang lebih terstruktur untuk bisa menciptakan peluang pada saat mereka membangun counter. Ya teman-teman bisa lah nonton ulang pertandingan ini. Jadi sebetulnya tim yang pemainnya mendapatkan kartu merah tidak selalu juga kalah. Tapi juga karena ada kesalahan yang beberapa kali dilakukan oleh para pemain kita, itu yang membuat para pemain Filipina juga confident. Bahkan penalti itu yang Filipina dapat, teman-teman lihat lagi deh pertandingan semalam ya. Saya kan siaran Liga 1 Persija lawan PSS Sleman, jadi saya tidak nonton live, tapi saya nonton ulang pertandingan ini full. Saya nonton ulang baru tadi pagi, baru kemudian saya bisa melihat itu kan terciptanya penalti juga karena Marcelino kehilangan penguasaan bola. Baru pemain Filipina itu bergerak ke dalam kotak penalti, dia crossing, terkena tangan dari Donny Tedi Pamungkas. Ya tidak sengaja juga, tapi gerakan tangannya itu kan tangannya melebar. Sehingga memang ada penalti bagi Filipina dan bisa dieksekusi oleh pemain mereka. Tapi secara keseluruhan, ya saya melihat para pemain Filipina memanfaatkan kartu merah ini sih. Jadi memang mereka terlihat lebih percaya diri setelah Indonesia bermain hanya dengan 10 pemain. Tapi saya pikir para pemain kita juga tidak menyerah begitu saja. Mereka bermain luar biasa, tapi memang sulit lah pada saat memang tidak bisa bermain secara terbuka, pada saat memang bermain dengan jumlah pemain yang lebih sedikit. Jadi teman-teman, kita tunggu saja nanti perjuangan lanjutan dari timnas Indonesia kita, karena ya seperti yang sama-sama kita ketahui, target utamanya
adalah agar timnas Indonesia kita lolos ke Piala Dunia. Ya kan, karena saya tidak ada membaca berita sama sekali di media digital yang terpercaya bahwa ada target dari federasi agar timnas Indonesia kita di Piala AFF kali ini menjadi juara. Saya tidak ada membaca berita semacam itu. Jadi saya pikir pada saat memang gagal lolos ke semifinal, memang perlu ada yang namanya evaluasi. Tapi evaluasi itu tentu akan dilakukan untuk melihat kekurangan dari timnas Indonesia kita yang mengandalkan pemain-pemain muda di Piala AFF kali ini dan bagaimana caranya untuk membenahi. Dan juga tentunya evaluasi bagi sang pelatih. Ini wajar juga dilakukan oleh federasi kita dan gak ada salahnya. Karena evaluasi itu adalah bagian dari pekerjaan. Pekerjaan apapun. Saya sendiri biasa dievaluasi pada saat memang sekarang saya menjadi komentator, ya kan? Pada saat juga saya bekerja di sebuah perusahaan swasta, ada yang namanya evaluasi. Per 6 bulan, ada juga per tahun. Jadi itu wajar. Ya, nggak perlu juga kita saling menyerang satu sama lainnya. Silakan teman-teman yang punya pemikiran tersendiri boleh menyampaikannya di sosial media. Tapi seperti yang saya himbau sebelumnya, ya secara sopan, nggak perlu saling menyerang. Kita semua adalah orang Indonesia, kita semua adalah warga negara Indonesia yang ingin agar timnas Indonesia kita maju. Dan kita harapkan timnas Indonesia kita nanti bisa bangkit di kualifikasi Piala Dunia, karena kita tahu untuk kualifikasi Piala Dunia materi pemainnya berbeda total. Jadi saya pikir ini juga bukan saatnya untuk menyalahkan para pemain muda kita, karena ini sebagian besar bagi para pemain muda ini adalah experience awal, pengalaman awal bagi mereka bermain di level senior. Tapi terlihat kesulitan mereka adalah mengambil keputusan untuk passing dan pada saat mereka menerima bola. Gak percaya nonton ulang, beberapa kali passing terlalu cepat atau kelamaan menguasai bola, dan beberapa kali pada saat terima bola kontrolnya lepas. Jadi perlu juga nanti ada sistem pembinaan pemain bagi pemain-pemain muda kita yang lebih baik lagi, agar nanti pemain-pemain yang muncul dari grassroots, dari akar rumput akan jauh lebih baik lagi, yang akan memudahkan siapapun itu pelatih dari timnas Indonesia untuk bisa membentuk timnas Indonesia senior yang kuat. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola. Oke teman-teman, itu pernyataan oleh Bung Pinder, suatu analisis yang sangat luar biasa keren, dan ini dijadikan pandangan buat kita semuanya agar PSSI memberikan ultimatum kepada STY agar segera mengevaluasi diri sehingga kedepannya permainan di bawah kepemimpinan STY ini semakin baik lagi. Salam dari saya, Niken Grasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.